Alhamdulillah yang mana Allah Ta'ala masih mengumpulkan kita di malam yang mulia ini dan di acara yang mulia ini, yang mana baru saja kita telah menyelesaikan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam pembacaan tersebut insyaallah Allah Ta'ala akan menguatkan hubungan kita pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam bacaan kitab ngaji kitab mana? Ya semangat. Ya semangat togai. Kurang kenceng. Semangat togai. Kurang kenceng. Semangat ya? Ibu-ibu semangat. Coba ngelamun dulu. Ya, coba ngomong dewi di rumah lagi. Ngambil apa? Ngambil warisannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang kitab Thaharah. Yang mana kita telah membaca tentang bab air, bab bersuci. Yang mana kita telah menyelesaikan di wasilah yang pertama, di perantara bersuci yang pertama itu apa? Air. Yang mana telah dijelaskan bahwasannya air itu apa? Terbagi menjadi tiga. Ada yang air ma'ut tahur, air yang bisa suci mensucikan. Yang mana itu dibagi menjadi dua. Yang mana ketika air tersebut ada hukumnya makruh digunakan dan tidak makruh digunakan. Yang mana telah panjang penjelasannya berhari-hari kita ya. Sudah 3 kali pertemuan, saya baru tak kelar dan alhamdulillah saya kewes kelar ya. Saya ini boga ini lagi. Insyaallah ini wis, insyaallah ini wis wis. Tak ulangi sedikit. Yang mana apa? Yang hukumnya enggak makruh itu adalah air yang mau mutlak, air yang biasa. Yang mana itu dibagi menjadi 7. Ada air yang dari apa? Air hujan, kemudian ada air sungai, adapun air laut, air sumur, dan banyak macam-macam itu. Itu kalau digunakan air tersebut hukumnya enggak makruh. Untuk apa digunakannya? Untuk bersuci, berwudu ataupun mandi besar. Dan kemudian apa? Air yang juga bisa digunakan bersuci itu yang kedua apa? Air musyammas atau air yang sangat panas ataupun sangat dingin atau yang terkena pancaran sinar matahari. Nah, air tersebut apa? Hukumnya sah, bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu. Akan tapi apa? Ketika digunakan air tersebut hukumnya makruh. Ini bagian yang pertama, air yang bisa suci mensucikan. Dibagi menjadi dua, ada hukumnya makruh digunakan dan juga ada hukumnya tidak makruh digunakan. Nah, kemudian bagian kedua apa? Ada ma'ut thahir, air yang suci. Air yang apa? Cuma suci, akan tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan itu apa? Itu adalah air mustakmal. Yang pertama bagian apa? Air mustakmal. Apa? Air yang bekas. Singkaros bekas, air second ini. Yang telah digunakan bersuci, yang telah digunakan berwudu atau air yang telah digunakan berwudu, air bekas barikai wudu atau barikai adus wajib. Ini hukumnya apa? Hukumnya air suci, bisa kita gunakan lagi untuk mandi biasa atau buang air kecil atau air besar. Akan tapi apa? Hukumnya nggak sah untuk digunakan apa? Bersuci atau berwudu atau mandi besar. Ini bagian apa? Ma'ut thahir yang pertama. Adapun bagian kedua air mutahhir, itu air yang apa? Air yang berubah, yang telah tercampur dengan sesuatu yang suci. Kayak apa contohnya? Banyu putih kecampuran teh. Jadi apa banyu teh? Hukumnya suci atau najis? Suci. Najis. Suci. Bisa digunakan berwudu? Tidak bisa. Karena apa? Airnya apa? Sudah berubah. Bukan air mutlak lagi, bukan air biasa lagi. Airnya berubah jadi namanya air teh. Kecampuran kopi, hukumnya apa? Suci. Bisa berwudu? Tidak bisa.
Ini apa namanya? Air mutabir atau air yang berubah, yang ada embel-embel besar airnya. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang bagian terakhir, air yang apa? Air yang najis, air atau air yang telah terkena najis. Air terkena najis, kalau airnya itu sedikit, apa lebihnya sedikit? Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Air yang kurang dari 2 kula. Nah, air kalau kurang dari 2 kula, kecerdasan dengan sesuatu yang najis, misal kecerdasan kencing, maka apa? Air itu berubah menjadi air mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun digunakan untuk hal yang mubah seperti mandi biasa. Karena apa? Karena air itu sudah berubah dengan air mutanajis, sudah kena najis. Ini kalau apa? Kurang dari 2 kula. Adapun kalau airnya sebut tandonnya apa? Besarnya 2 kula, banyak. Kalau bahasa fikih itu air banyak apa? Air yang mencapai 2 kula atau lebih. Kecerdasan suatu najis, selama air itu tidak berubah dari apanya? Rasanya nggak berubah. Wah, tak jilat kok, akhirnya kecil begini. Wah, maka apa? Ini air udah berubah jadi air najis, bukan najis. Ataupun apa? Warnanya berubah jadi kuning. Orang ini ngoyo di tandon, tandonnya 2 kula. Oh, berubah warna kuning. Waduh. Ataupun apa? Baunya rasanya nggak ada, atau warnanya ada apa? Baunya pesing. Maka apa? Jika salah satu 3 tersebut ada dalam sifat air tersebut, yang mana airnya banyak atau mencapai 2 kula, maka air tersebut berubah jadi air apa? Air mutanajis. Dalam artian apa? Air tersebut tidak bisa digunakan. Ini apa? Ringkasan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang air di bab taharah. Ini adalah perantara dalam mencapai taharah yang pertama, yaitu apa? Dengan menggunakan air. Sampai ini paham insyaallah? Insyaallah. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan pelajarannya? Paham insyaallah ya? Paham. Semoga sebentar kaget. Kemudian apa? Yang kedua dalam wasilah atau perantara dalam mencapai taharah itu apa? Yang kedua adalah watturabu, yaitu apa? Yaitu adalah debu. Debu digunakan taharah itu apa namanya? Bertayamum. Jadi bertayamum itu apa? Menggunakan debu. Kalau Allah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyibah." Bertayamum menggunakan debu yang thayyib, yaitu yang bersih atau suci. Maksud dari debu ini adalah apa? Yang misalnya kalau kita ngobrol gini kita ngelawan gini, itu ada yang berhamburan. Lah, yang dimaksud dalam bertayamum menggunakan debu adalah yang itu. Bukan apa? Bukan tanah ataupun pasir, akan tapi debu. Seperti apa? Misalnya kalau rumah kalau udah lama kita tinggalkan, itu apa? Rumahnya apa? Berdebu. Nah, itu debu di situ yang dimaksudkan dalam fikih untuk bertayamum. Bukan apa? Bukan yang warna merah, itu namanya tanah. Atau apa? Pasir. Biasa orang-orang kerja itu bukan. Yang dimaksud untuk debu bertayamum adalah kayak apa? Kotoran-kotoran rumah gitu ya. Debu kan. Seperti apa ya? Kayak di meja-meja ataupun yang di kaca-kaca. Yaitu yang dimaksud bertayamum menggunakan apa? Debu tersebut. Disebut lagi ini wal turabu idza kana khalisan. Dan apa? Yang wasilah atau perantara untuk mencapai taharah bersuci yang kedua itu apa? Menggunakan turab. Itu sebuah debu idza kana khalisan. Akalnya apa? Debu tersebut khalis, murni debu, tidak kecampuran suatu pasir ataupun tanah atau apa? Tepung. Debu ini kecampuran tepung. Golok banyu. Ini penjelasan tentang apa? Tentang debu ya. Jadi ringkas. Kalau orang ingin bertayamum dan nemunya debunya kecampuran dengan tepung, bisa? Nggak bisa.
atau kecampuran pasir atau tanah atau apa, nggak bisa. Berbeda ini apa dalam masalah tayamum. Yang mana kalau tayamum harus menggunakan debu yang tidak tercampur apa-apa. Berbeda kalau apa? Kalau kita bersuci dari suatu najasa dari najasa mughalatoh. Yang mana najis mughalatoh ini adalah apa? Najis yang terkena air liur anjing atau babi. Yang mana apa? Itu bersuci menggunakan 7 air. Yang mana salah satu dari tersebut dicampur dengan suatu debu. Ya akan tapi kalau debu tersebut ada campuran dari tanah itu nggak apa. Ini dalam bab menghilangkan najis. Akan tapi kalau dalam bab tayamum itu apa? Harus debu yang 100% pure. Kalau macam ini pure. Kalau orang Indonesia macam ini murni. Apa? Harus debu yang murni. Kemudian apa? Ghairu musta'malin. Debu yang enggak bekas. Misalnya apa? Ada satu orang habis tayamum, kemudian atau orang datang mau tayamum menggunakan debu yang sama digunakan orang tadi, itu apa namanya? Nggak bisa, nggak sah tayamumnya. Kenapa? Karena mustakmal, bekas. Kok seneng bekas? Sengaja orang akeh ya? Bekas mulai. Seneng bekas sama anyar? Bekas. Udah aku sih seneng anyar. Nggak seneng bekas ya. Oh, ini apa? Nggak boleh kan? Nggak boleh kalau mustakmali bukan debu yang mustakmal. Cukup ambil apa? Debu sedikit, kemudian tayamum. Ya, saya pernah lihat orang apa? Tayamum sarai duduk kabeh, tak tangan duduk kabeh. Cukup ambil sedikit debu, tayamum. Nah, kalau pakai tayamumnya apa? Debunya 1 kilo. Wah, batal kabeh awakmu. Cukup apa? Debu sedikit yang murni 100% debunya nggak campuran suatu apapun dari tepung ataupun apa, dan apa? Nggak mustakmal. Ini syaratnya debu yang bisa digunakan untuk apa? Tayamum. Kenapa kok? Apa debu kok nggak boleh banyak debunya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena termasuk apa? Terlalu apa? Mubazir ataupun pertama sampai talakuk, kayak bermain-main. Dan enggak apa? Enggak boleh ngambil debunya apa? Dari masjid. Harus ngambil dari rumah kita sendiri. Ini kalau di masalah itu, kalau ngambil debu dari milik orang lain itu hukumnya nggak boleh. Sama kayak kita mengambil barang milik orang lain. Karena apa? Karena kalau di Hadramaut sana itu rumah itu apa? Bangunnya rumah itu campuran sama debu tanah. Jadi kok rumah Hadramaut zaman dulu itu apa? Gak ada semen zaman dulu tuh di sana. Bahkan sebagian rumah di sana pun masih menggunakan tanah dan ada debunya. Jadi kalau kita di sana tuh kalau mau tayamum pakai debu yang di rumah orang lain itu sama kita ngambil rumah orangnya, ngamuk orang sana. Beda kalau kita di Indonesia, kita mau tayamum ke rumah orang lain sih ngambil debu nih. Oh makasih ya, bisa bersihkan rumahku. Seneng kalau orang sini ya, orang sana kamu. Oh kamu ngambil rumahku ya. Kayak gitu. Ini Pak. Sampai sini ada pertanyaan. Pokok Pak. Kalau tayamum tapi di tempat sawah ya itu banyak boleh nggak? Sawah. Kadang-kadang ada beberapa juga kita buat Itu berarti itu dari tanah itu. Udah dari tanah. Maksudnya kan kadang sudah mulai di sawah. Ada airnya. Kalau kan ada air. Air embun. Tapi di sawah kan kadang vegetasi mobil-mobil kan jadi dulu ya. Dan itu nempel ke rumput-rumputnya yang diinjek sama aduh aku dirasuk salah satu iya ya udah oh debunya ya Sawah banyak dulu ya. Ya bisa.
bisa. Ya, langsung kotoran ya bisa. Ada lagi? Ibu-ibu, Pak Bu. Oh. Pak jawab itu kafe kok duduk ini. Siapa sih? Lapar Bu? Ya asli Bu kali ini Bu. Sama saya juga belum makan ini. Insya Allah paham ya. Intinya apa? Intinya debu yang bisa digunakan tema. Intinya apa? Intinya debu yang murni, tidak tercampur apa-apa, ataupun dan tidak mustakmal, tidak bekas. Terus pakai sangat bekas wong, ngomongnya soalnya. Debu. Kemudian apa? Perantara yang tiga adalah wadabiwu dan mensamak. Mensamak itu apa maksudnya? Mensamak kulit binatang. Jadi apa ya? Bangkai binatang. Bangkai hukumnya najis. Akan tapi kulit tersebut bisa ada manfaatnya. Bisa kita gunakan kulit bangkai tersebut dengan apa? Dengan cara disamak. Paham ya? Hewan atau bangkai apapun selama hewan tersebut tidak najis. Maksudnya apa? Kok bangkai tidak najis? Bangkai semua najis. Maksudnya apa? Ketika hewan itu hidup hukumnya nggak najis. Jadi apa hewan yang najis itu? Anjing dan babi. Itu apa? Tidak bisa disamak kulitnya. Akan tapi bangkai binatang yang lainnya, yang mana selama hidupnya dia nggak najis hukumnya, seperti singa, kucing, atau harimau, atau hewan apapun yang mana hewan suci, ketika meninggal di najis, itu kulitnya bisa kita ambil manfaatnya dengan cara disamak. Misal kita nyetir mobil, kemudian moro-moro singa lewat tabrak, udah mati semuanya. Waduh, ya apa ini? Dikubur kok, jadi kubur sih. Kita ambil manfaatnya dulu, ya apa ini? Disamak, dikuliti. Itu hukumnya apa? Hukum kulit tersebut bisa menjadi suci. Paham insyaallah? Paham? Umat berbeda. Kotor, ini apa ini kotor belajar. Aku belajar ya umat. Sekarang gantian sampai semua umat. Jadi dia apa? Intinya apapun kambing. Kambing kan hukumnya suci. Akan tapi apa? Ketika kami sebut tidak meninggal karena sembelihan yang syar'i. Misalnya kalau kambing ini dipertahankan kali ya tiba, benar. Ya siapa is? Emang. Ya bisa mati. Ambil apa yang bisa? Kulitnya kita sama. Dagingnya dia bisa makan, tidak bisa. Dagingnya mau disamak. Yang bisa disamak cuma apa? Kulitnya toh. Dagingnya apa ya wis? Kita kasih ikan, makan ikan. Kalau dia nggak mau manfaat ya wis kubur. Yang penting kan kulitnya. Oh ya bisa. Tidak bisa. Dan cara namanya gimana? Cara namanya tidak kan tahrifan. Yang mana cara menyamanya dengan menggunakan sesuatu yang pedas, sesuatu yang panas. Buat bakar. Misalnya apa? Yang mana dengan menggunakan bisa menggunakan sesuatu yang najis. Seperti apa? Kotoran burung. Kotoran burung kan panas. Masuk kan harus dipotong jajan. Kata ulama, saya tidak pernah nyoba. Tidak tahu saya kotoran burung panas suka nggak paham. Burung merpati ya. Cuma kata ulama, kata fuqaha panas. Cuma saya tidak pernah nyoba, tidak pernah dilihat. Yang mana menyamar itu dengan digosok dengan menggunakan kotoran burung atau ada jenis bahasanya namanya kalber. Berarti kayak ada satu pohon yang mana daunnya itu ketika digosok-gosok itu panas. Itu orang tuh menggunakan itu untuk penyamak sehingga apa? Disamak sekiranya sampai daging-daging yang ada di kulit itu apa? Hilang semua. Atau bulu-bulu yang di kulit tersebut hukumnya Allah sampai hilang semua. Dan sampai kapan hilangnya? Sampai kapan digosoknya? Sekiranya ketika kita celupkan kulit tersebut dalam air,
bau tersebut sudah hilang. Bau tersebut sudah hilang. Ya ini namanya caranya menyaman. Kenapa? Dengan menggunakan kotoran burung merpati atau sabut daun yang mana itu panas dan digosok-gosokkan ke kulit sekiranya sampai apa? Sekiranya itu dan sisa-sisa darah atau bulu-bulu atau lemak daging dalam kulit tersebut hilang. Paham? Mudeng mubeng. Mubeng. Aku ini mubeng. Saya ada juga nih. Oh monggo Pak. Untuk kulit itu kan ada di raba, tapi kalau tidak segera gimana? Ambek. Apa segera? Kan ada kulit Orang tapi kebul dan sebagainya kan ada yang dibuat untuk raba. Tapi hasil tidak segera gimana pun? Tidak bisa. Kulit yang enggak kulit binatang yang halal makan seperti apa? Sapi atau kambing itu kalau meninggalnya hewan tersebut bukan dengan suatu cara sebenarnya yang syar'i itu nggak bisa dimakan. Bisa dimakan saja cuma kulitnya aja dengan cara tersebut. Hewan apapun kecuali hewan najis seperti anjing dan babi itu kulitnya nggak bisa disucikan dengan cara apapun. Adapun selain hewan tersebut hewan yang nggak najis seperti itu singa atau kucing, harimau, hewan apapun yang mana ketika menjadi bangkai itu bisa menjadi suci kulitnya dengan cara disamak. Cuma kulitnya aja, ini nggak bisa. Ada yang tanya lagi? Monggo Pak. Tanya gratis kok nggak bayar. Terakhir yaitu wal hajaru istinja idza kana tahiran qali'an ghairu muhtaramin. Dan perantara yang patut bersuci adalah dengan apa? Hajar istinja itu apa? Cebok dengan menggunakan batu. Cebok dengan menggunakan batu itu bisa. Akan tapi batu tersebut harus memenuhi syarat. Ataupun bukan hanya batu, benda apapun itu bisa digunakan istinja karena dengan beberapa syarat. Yang pertama apa? Tidak kan atau akhiran jika hal tersebut hukumnya apa? Suci. Cebok menggunakan batu, tapi apa? Batunya harus suci. Nggak boleh batunya apa? Batunya harus kena kotoran. Ada kotorannya apa? Tidak ada kotoran orang, baru cebok, cebok air, itu loh, di batu kayak emang, batunya apa? Tidak ada kotorannya, itu hukumnya kan nggak bisa, nggak sah. Tisu juga bisa, tidak harus disebutin. Galian kenapa? Batu tersebut bisa oleh apa ya? Bisa mengambil kotoran. Jadi apa kalau batunya tuh licin itu bisa mengambil kotoran? Nggak bisa. Karena memang ada kasar dikit. Sekiranya apa ketika kita mengambil kotoran itu, ambil kotorannya. Ya, tisu juga itu. Tisu bisa mengambil kotoran ketika kita sedang cebok. Jadi hukumnya apa? Hukumnya sah cebok tersebut. Jadi apa? Hukumnya tohir kalian. Hukumnya apa? Yang digunakan cebok tersebut hukumnya suci. Hukumnya tidak najis ataupun masih ada najis di situ, mutan najis. Makanya orang kalau habis cebok menggunakan batu itu apa? Batunya disiram lagi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ingin berbuang air lagi bisa gunakan lagi batu tersebut. Tapi kayak nggak ada zaman sekarang yang menggunakan batu. Tapi nggak apa? Praktek. Ilmu kok ya prakteknya percuma, hilang ilmu nih. Ilmu nih kasih praktek no hilang ilmu nih. Percuma. Walaupun sekali kita praktekkan, ini balik ini modal langsung menjadi batu, boleh batu ya. Kemudian apa? Kalian harus bisa mengambil kotoran tersebut. Dan kok yang syarat yang terakhir ghairu muhtaramin. Hal tersebut tidak muhtaram, tidak mulia.
Kayak apa misalkan? Ceboknya pakai apa? Kitab, atau menggunakan buku, atau ceboknya menggunakan bolpen. Itu apa? Hukumnya apa? Tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Karena apa? Hal yang sudah dimuliakan oleh syariat kemudian kita hinakan. Bolpen hukumnya apa? Mulia. Apa? Bisa buat belajar. Atau apalagi? Gunakan HP. Wah emang HP api-api larang-larang iPhone 15 dia cewek. Ngerti orang gila sih. Waras orang ini ya. Atau apa? Makanan, cewek bilang makanan. Cewek pakai TV. Pakai apa nih? Tahu, mendoan, sambosa. Loh, barang enak dipangan loh dia cewek. Kita memakan manusia, dia haram mulia. Tidak sah kita hukumnya apa? Bersuci apa? Cebok menggunakan sejak menggunakan hal tersebut. Ataupun bukan makanan manusia. Makan apa? Makanan jin misalnya. Tapi makanan jin apa? Tulang. Tulang itu makanan jin. Jadi hati-hati. Kayak nemu tulang sapi gede, terus mau mulus. Ojo macem-macem. Kayak cek murid. Ini gak akan digabut macam-macam. Ojo digawe cewek yang tulangnya. Panganan itu nanti ya, dia cewek. Hati. Ataupun makanannya makanan binatang itu adalah sesuatu yang haram. Jangan apa? Hukumnya nggak boleh dihitung menggunakan istinja. Apa? Jatuh. Sampai sini paham insyaallah. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, mau tanya Bu? Gue begitu. Kalau sekarang insyaallah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wal amal khalis naqul fi ta'lim wa tilala al-huda. ويسر بنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الله وعلينا وشيخنا وليكن علينا إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.